Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan perkembangan desa. Struktur dan perkembangan desa merupakan bagian dari bab struktur keuangan dan perkembangan wilayah desa dan kota. Kita pada kesempatan kali ini hanya berfokus pada struktur dan perkembangan desa. Istilah desa sendiri berasal dari kata desi yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah tanah kelahiran. Pengertian desa sendiri tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat tempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sendiri bisa dikatakan bagian administrasi tersendiri di luar dari sebuah kota, dan penduduknya pasti relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kota. Desa sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Berikut ciri-ciri dari sebuah desa. Kehidupan masyarakat di desa sangat erat kaitannya dengan alam. Setelah itu, pertanian sangat bergantung pada musim. Jadi, panen dipengaruhi adanya musim hujan dan musim kemarau. Selain itu, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja, yang dimananya saat mereka beraktivitas juga melakukan sosialisasi. Berikutnya, struktur perekonomian bersifat agraris atau mata pencaharian utamanya berupa sebagai petani. Selain itu, hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Jadi beberapa keluarga memang keturunan atau memiliki hubungan darah. Selain itu, perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal. Yang terakhir, norma agama dan hukum adat masih kuat. Jadi, kita harus memperhatikan norma-norma tertentu bila kita datang ke sebuah desa. Kemudian, kita akan membahas mengenai pola permukiman desa. Pola persebaran dan pemusatan penduduk desa dipengaruhi beberapa faktor seperti keadaan tanah, tata air, topografi, dan ketersediaan sumber daya alam di desa tersebut. Pola permukiman desa dapat mencerminkan tingkat adaptasi penduduk terhadap kondisi lingkungannya. Berikut ini bentuk-bentuk pola permukiman di pedesaan. Yang pertama ada pola terpusat atau mengelompok. Bentuk permukiman terpusat merupakan bentuk permukiman yang mengelompok. Pola seperti ini banyak dijumpai di daerah dengan tanah yang subur dan di daerah reliefnya yang sama. Penduduknya biasanya memiliki keterkaitan kekeluargaan atau memiliki hubungan darah. Pemusatan tempat tinggal tersebut didorong oleh kegotong royongan. Jika jumlah penduduk kemudian bertambah, lalu mengalami pemekaran, biasanya pemekaran tersebut mengarah ke segala arah tanpa adanya perencanaan. Sementara itu, pusat-pusat kegiatan penduduk pun dapat bergeser, yang dipengaruhi karena adanya pemekaran yang telah terjadi. Berikutnya kita akan membahas pola tersebar atau terpancar. Pola permukiman tersebar merupakan pola permukiman yang terpancar atau menyebar di daerah pertanian, yaitu rumah petani berdiri terpisah di area pertanian. Tetapi di area itu ada fasilitas yang sangat lengkap seperti fasilitas pertanian, seperti mesin pertanian, penggilingan, kandang ternak, lumbung, dan sebagainya. Pola permukiman semacam ini jarang ditemukan di Indonesia karena umumnya negara yang pertaniannya maju. Kita sering melihat beberapa di adegan film itu ada sebuah ladang jagung atau ladang gandum yang ada sebuah rumah di tengah-tengahnya. Jadi contohnya seperti itu. Meski demikian, pola permukiman seperti itu masih ada di Indonesia dengan kondisi geografis tertentu, misalnya dengan daerah bekas banjir yang terpisah dari permukiman lain, serta daerah dengan topografi kasar sehingga rumah penduduk tersebar seperti pada gambar. Jadi rumah ini berdiri sendiri karena memang kondisi topografinya yang tidak beraturan atau kasar. Berikutnya kita akan membahas mengenai pola memanjang atau linier. Permukiman penduduk di dataran rendah umumnya memanjang sejajar dengan jalan atau sungai atau di garis pantai. Untuk garis pantai ini
penggambarannya hanya pada satu sisinya saja, dan sisi lainnya adalah berbatasan dengan laut. Pola ini terbentuk karena penduduk bermaksud mendekati prasarana transportasi atau lokasi tempat kerja. Jadi aksesibilitasnya dengan adanya jalan raya atau sungai yang menjadi alat transportasi memudahkan mereka untuk tujuan bekerja. Jika terjadi pemekaran, tanah pertanian yang dekat di jalan raya akan menjadi permukiman. Tapi lambat laun pasti akan penuh. Setelah penuh, biasanya pemekaran mengarah menjauhi jalan raya. Maka kemudian harus dibuatkan jalan baru mengelilingi desa. Jadi semacam ring road atau jalur lingkar dengan maksud agar kawasan ini juga mudah untuk dicapai dan tidak terpencil. Berikutnya kita akan membahas mengenai pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Jadi pada pola ini ada fasilitas tertentu yang ada di tengah bentuk desa seperti ini, biasanya ada di dataran rendah. Yang dimaksud dengan fasilitas misalnya adalah mata air, waduk, lapangan terbang, dan lain sebagainya. Arah pemekarannya pun dapat ke segala arah. Sedang fasilitas untuk industri kecil dapat disebarkan di mana-mana sesuai dengan keinginan setempat. Itu tadi mengenai pola permukiman desa. Berikutnya kita membahas mengenai struktur desa. Struktur suatu desa dapat ditunjukkan oleh pola keruangannya, seperti pemanfaatan lahan desa untuk keperluan tertentu yang mendukung kehidupan penduduk. Perbedaan struktur desa dipengaruhi beberapa unsur seperti berikut ini. Yang pertama ada sumber daya air, sangat mendukung kehidupan penduduk di sekitarnya. Kedua ada kesuburan tanah, mempengaruhi pertanian dan industri kecil. Ketiga ada topografi, mempengaruhi pola permukiman desa. Keempat ada iklim, yang berkaitan dengan faktor sumber daya air dan jenis komoditas pertanian di suatu daerah. Kelima ada kegiatan penduduk, yang mempengaruhi kegiatan ekonomi atau mata pencaharian penduduk tersebut. Terakhir ada budaya dan sejarah, yang mempengaruhi letak pusat desa. Berikutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi desa. Berdasarkan perkembangannya, desa dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu desa tradisional atau pradesa, yang merupakan desa terasing yang penduduknya masih bergantung pada alam. Biasanya suatu desa yang berada di tengah hutan, yang masih bergantung pada hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada desa swadaya, penduduknya masih jarang dan mata pencahariannya homogen, yang biasanya berupa bercocok tanam atau bertani. Yang ketiga ada desa swakarya, yang penduduknya semakin berkembang dibandingkan desa swadaya dengan munculnya industri rumahan, yaitu sudah mengalami pengolahan dari hasil pertaniannya. Yang terakhir ada desa swasembada. Pada desa swasembada, penduduknya sudah mampu memanfaatkan potensi sumber daya desa. Terima kasih. Itu tadi pembahasan mengenai struktur dan perkembangan desa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.